Ya, kembali lagi dengan kita di A-Team Koreans bareng gue Daniela dan juga ada Herma. Hai. Nah, kali ini kita bakal ada narasumber nih dan gak kalah seru banget cerita horornya. Coba daripada Panggil kalian aja Mak, penasaran, langsung aja kita panggil. Ini dia. Dua. Transition nih kita ya. Transition. Enggak ya? Kira gua akan hilang susah bukan? Oke, ini perkenalan dulu. Ini namanya Aldo Irwan. Kenalan diri dulu. Halo, gue Aldo Irawan dan ya itu aja. Boleh ya? Oke, gini dulu. Jadi minggu lalu tuh gue udah bikin video juga sama Daniela. Dulu tuh kemarin tuh ngebahas Indigo. Nah, Itu bukan Indigo. bukan Indiana Jones. Sing lucu. Nah, menurut lu tuh Indigo tuh kayak gimana? Mungkin lu kayak gitu juga apa? Sebenarnya kayak gitu juga tuh juga enggak, tapi gue lebih yang dari mungkin karena keturunan jadi bokap emang bisa, tapi kalau gue tuh cuman pekanya sama ada di misalkan gue merem nih, gue mau ngebayangin gue fokus bisa gitu di otak tuh, tapi gue nggak bisa ngeliat langsung, jadi ada kayak visinya di otak gue set gitu di visualin. Oh, kayak Bagimananya. wujudnya. Mungkin kayak misalkan tempat yang udah lama terus diceritain sejarahnya dulu harus dipancing, jadi gue bisa ngebayangin gimana pas dulunya tuh kayak gimana gitu. Oh iya, latar belakang dari. Iya, tapi nggak yang detail gitu ya, maksudnya emang Kurang lebih begitu lah ya. kurang lebih begitu. Jadi bukan ngelihat dari pelupuk mata kayak Enggak. jelas gitu. Nah, itu lu ngerasain kayak peka sama hal-hal itu tuh dari kapan? Jadi itu berawal pas gua SD. Pas Oh. SD itu pertama karena pas awal gua tiba-tiba ngeliat kayak misalnya gua nongkrong di mana sama nyokap bokap, terus gua bilang, "Mah, itu ada orang yang di situ tuh," misalkan. Terus kata nyokap gua, "Ah, udahlah, Nak, udah ya," langsung digiring gitu. Jadi kan gua mikir, masa iya gua ngeliat orang tapi kok gua langsung disuruh pergi gitu. Tapi di situ pun juga lu belum sadar kan? Di situ gua belum sadar. Lihat apaan ya? Bener, pas gue mulai sadar itu mungkin banyak orang pas lagi zaman kalau SD itu Jambore, pas pramuka gitu di kan ada daerah Yeah. Jambore tuh. Itu pertama kali yang gue bener-bener lihat jelas banget. Jadi malam-malam tuh ada acara pensi gitu kalau misalnya Jambore. Terus pas di acara pensi ini, gue pengen kamar mandi dan itu pukul jam 10 malam. Itu jam 10 malam. Terus habis dari situ posisi dari si tempat pensi ini misalkan di sini, terus kamar mandi itu di sini dekat sama pohon yang gede banget. Dan pas gue pengen OTW ke kamar mandi, gue ngeliat secara nggak jelas kayak di atas pohon ini apaan nih putih-putih. Gue fokusin kayak duduk gitu, ternyata si Poci nongkrong tuh di situ. Gue yang kayak pertama kali pas ngeliat, gue setakut itu, gue nangis ke nyokap karena emang itu pertama kali gue ngeliat tapi mukanya langsung hancur. Itu yang definisi muka hitam, wah itu buruk rupa banget, definisi buruk rupa. Situ baru pas abis dari tragedi itu, gue ngeluh terus sama nyokap bokap karena ngikut. Si Poci itu ngikut sampai ke rumah. Ada satu momen yang dimana gue tiba-tiba nggak bisa sepeka dulu lagi. Gue nggak tahu dibawa sama nyokap kemana, karena Berarti emang kebetulan nyokap Arab. Ditutup dong. Walau alam sih ya. Iya nggak sih? Tapi Mungkin. tapi nggak ketutup itu loh. Memang Maksudnya orang yang dibuka mata batinnya itu kalau misalnya ditutup pun juga nggak ketutup sempurna. serapat itu nggak mungkin. Nggak itu mungkin. dia. Pasti masih bisa dikit-dikit gitu. Itu Lu pertama kali. coba kira-kira ada pengalaman lain nggak selain itu yang menurut lu mungkin wah serem banget dah. Jadi gue sempat belum lama di tahun lalu gue sempat kerja di salah satu kantor di brand. Salah satu tim dari si brand ini dia suka kayak healing gitu. Misalnya dia ke tempat-tempat orang yang buat neuralisir self healing gitu apa namanya? Bukan paranormal tapi yang kayak kayak psikiater gitu-gitu. ke psikiater tapi dia di Jogja. Tapi Oke. dia namanya treatment untuk si healing ini dia lewat alam bawah sadar. Oh iya Si iya dia iya, ini tahu. ada di Jogja tuh dia. Terus dia pokoknya modelnya kayak jujur dengan diri sendiri, dikulik masa lalunya. Pas dia belajar tentang akan hal itu, gue belum lama, pas sebelum gue pengen memutuskan untuk keluar dari si kantor ini, dia ngajakin gue untuk ngobrol berdua banget. Ini cewek cowok? Cowok. Oke.
Terus habis itu dia ngajakin gue, ini nggak ngapa-ngapain ya, ke kosannya dia untuk bahas bagaimana sesuka apa gue sama si horor ini. Terus tiba-tiba pas lagi gitu dia ngajarin kayak nyatuin tangan sama kaki itu terus harus fokus. Pas gue lagi fokus banget, itu gue masih bingung nih. Pertama yang muncul di pala gue itu visinya kartun. Karena gue suka banget kartun. Terus gue disuruh fokus lagi, tiba-tiba si kartun ini ngilang. Gue ada di dalam kayak lobang, tapi dalam lobang itu tuh daging kayak lobang gede, tapi gue diri di situ dan kaki gue nyangkut. Gue pas lagi sambil merem, pas gue pengen melek, "Dok, jangan melek," digituin. Gue bilang, "Hah? Kok dia tahu gue pengen melek?" gitu loh. Padahal kayak kita sama-sama merem. Abis dari situ, "Oke bang, gue nggak melek." Suruh diem lagi, tarik nafas, buang nafas. Di situ mulai nih, badan gue hawanya bener-bener kayak kok angin nggak ada, tapi kayak ngekep gitu loh. Tau kan bahasa ngekep? Kayak Meluk lembab gitu. Kayak meluk. Terus abis dari situ gue ngeliat ada lubang lagi. Gue disuruh jalan, "Dok, lu kalau misalnya ada apa yang lagi lu bayangin, lu masuk aja ke situ. Lu ikutin aja alurnya." Jadi kayak gue ngikut sama mimpi yang gue alamin itu. Sebenarnya bukan mimpi, tapi apa yang lagi ada di otak gue. Tiba-tiba ada lubang dan itu bawahnya tuh langsung kayak gelap banget. Dan gue memutuskan diri gue untuk loncat di situ. Pas gue lagi merem ya, pas lagi treatment untuk kayak fokus sama diri sendiri. Gue loncat, gue ke dalam, tapi tiba-tiba pertama itu kayak gue di dalam yang kayak ladang hijau. Lama kelamaan gue ngelihat dia di Dia siapa? keponakan gue yang ngajak gue yang ngajak gue ngobrol, tapi gue ngelihat dia pas lagi kecil. Nah itu yang bikin gue serem karena pas gue ngelihat dari kecil, gue ngelihat muka dia sedih banget. Sedih, terus tiba-tiba ada bapak-bapak datang dan ada sebelah dia tuh ada pohon, tapi ada kayak selendang muter-muter di pohon ini, ngarah ke dia muternya. Dia nangis. Terus gue bilang kayak, "Bang, ini gue nggak tahu kenapa, gue ngelihat anak kecil nangis, bokapnya nyamperin dia, ada bapak-bapak gitu, terus dia kayak takut sama sini bapak-bapak ini. Tiba-tiba dia, aduh dok, dia ngomong aduh dok, gue kayak, "Bang, kenapa bang?" gitu. "Bang, gue ngeri nih, gue pertama kali kayak gini kan." Gue masih tetap merem dibandingkan gue melek, tiba-tiba muncul kan gue takut. Terus pas dia aduh, tiba-tiba dia nangis. Ternyata itu pas dia masih kecil. Bener, dia punya masalah yang belum selesai sampai sekarang sama bokapnya. Nah itu yang gue bingung, apa nih? Itu yang bikin gue takut karena kenapa jadi ke gue dan gue ngeliatnya dia gitu kan. Gue pengen fokusnya cari tahu apa yang ada jaga gue gitu. Gue pengen taunya kayak gitu. Nggak lama dari situ muncul si pocong pas gue masih kecil. Yang lo lihat di pohon itu? Yang gue lihat di pohon itu. Ngikut, dan gue nggak dia ngikut atau enggak. Lo tau dari mana itu pocongnya sama? Persis mak. Gue bisa, maksudnya gue nggak Ya, tahu ya. pokoknya lo tahu ini yang kemarin dulu gitu. Nih. Ini si dia yang lama nih. Terus habis dari situ, yang aneh dan bikin gue takut adalah di yang gue fokusin ini, gue lagi merem, gue akrab banget sama ini pocong. Seakrab itu. Gue ngobrol sama ini pocong ini, palanya dia di sini di pundak gue. Jadi kayak dia misalkan ngobrol di begini nih. Nyender, terus gue ngobrol kayak ngeliatin langit, ngobrol sama dia. "Lu kenapa sih?" Stargazing lo. Oh, pocong. Gue gak tahu sih. Mungkin dia pengen dekat sama gue kali ya. PDKT. Oh, pocongnya GR banget anjing. Terus habis dari situ gak lama gue ngerasa ada yang gak enak banget datang. Ternyata ini yang gue fokusin ya. Gue walau alam ini berat atau enggak, tapi ini yang gue rasain, ada sosok serigala yang gede banget. Tapi sebelum serigala itu datang, tiba-tiba penglihatan gue hijau sama hitam setengah-setengah. Terus gue ditanya lagi, "Apa dok yang sekarang lagi lu lihat?" gitu. "Nggak tahu nih bang, tadi tiba-tiba gue pengen muncul, ada perasaan gak enak ada yang pengen datang, tapi tiba-tiba ngilang sama bayangan hitam sama hijau ini." Terus abis itu gue nggak tahu hitam dan hijau ini apa meaningnya, dia juga nggak paham. Nggak lama dari kiri ini gue, jadi yang gue bayangin posisi serigalanya itu tuh di sini gue. Posisi gede banget, tapi tangan kanannya kayak megang pundak gue. Dan yang gue rasain, itu bener-bener ngerasa di badan gue itu kayak masuk ke dalam gitu. Ini di mimpi lo yang tadi? Yang gue lagi kayak gini mak. Yang lo merem? Yang gue merem ini, jadi itu gue nggak ngerti cara treatmentnya kayak gimana. Misalnya nih gue posisinya, gue serigalanya nih, lo lagi merem, serigalanya tuh kayak gini. Di mimpi gue dia cuma megang, tapi yang gue rasain di badan physically, itu masuk ke dalam. Jadi gue bener-bener kayak ngep. Itu gue ngapin minta ampun dan gue keringetan. Gue keringetan.
Dari situ nggak lama tiba-tiba gue ngerasa ini gue tuh makin ngerekat, badan gue makin ngegede di mimpi gue. Jadi makin kayak, bang kok ini gue ngerekat banget ya seluruh badan gue. Tiba-tiba gue kepental ke atas, kepental ke atas. Di mimpi gitu. apa? Di mimpinya ini, Oh. di mimpinya ini. Pas gue kepental ke atas, tapi badan gue ngikat begini. Tapi gue sambil merem, bang, demi Allah bang, gitu. Ini kenapa? Pas gue mental ke atas, itu gue ngeliat kayak bumi. Terus di situ gue mutusin, bang, ini gue udah gak kuat. Gue udah gak kuat karena badan gue keringetnya ngucur, capek banget. Abis pas gue udah bilang gak kuat, ya udah, nggak lama gue minta, bang, gue mau melek, gue udah mau udahan ini, gue nggak bisa. Gue bilang gue nggak bisa karena belum pernah. Pas melek itu gue langsung udah kayak tiduran. Karena selemes itu badan gue, dan gue nggak tahu kenapa. Mata kunang-kunang, badan yang bener-bener nggak bisa ngapain. Gue terus minta air putih. Yang si ini tuh ngomong apa? Dia akhirnya cuma bilang yang kayak, lu sebenarnya ada bakat seperti itu gitu loh. Tapi elunya gak deny. Gue bilang emang gue deny bang dari dulu. Maksudnya karena gue mikirnya ya udahlah. Maksudnya untungnya kan gue Islam juga kan, dan gue percaya gue punya kehidupan, mereka juga punya kehidupan. Jadi ya gue nggak mau ngusik aja. Selain gue kasih vibes yang enak ke mereka, mereka kan juga nggak bakal ganggu gitu. Di situ yang paling optimalnya adalah nggak lama gue tiba-tiba ngebayangin si pocong itu ada di, jadi posisi gue duduk begini ngobrol berdua, di sini kaca. Gue ngerasa si pocong itu ada di situ. Di kaca? Di kaca. Tapi senyum kayak nungguin di pohon di dekat kaca ini. Senyum-senyum pocong. Itu kocak banget sih. Tapi mukanya tuh nggak sehancur yang dulu. Gue nggak paham. Nggak sehancur-hancurnya pocong. Mungkin dia udah skincarean kan, gue nggak tahu. Skincareannya pocong ya. Terus abis itu nggak lama dia ini emang lagi belajar tentang Islam, mendalami banget nih yang si abang-abang ini. Nggak lama gue ngeliat visual yang gue bayangin ada kayak orang antri. Jadi di pas pocong ngilang ada kayak banyak banget putih pakai baja gitu gede, tapi banyak banget kayak prajurit tapi manjang banget. Itu gue nggak bisa ngelihat sampai kayak berapa panjangnya. Jadi gue meremin, dan itu ada yang kayak pakai pegang gimana sih, yang kalau perisai baja sama pakai yang itunya ya, tajam atribut perang lah, yang buat tombaknya itu panjangnya minta ampun, nggak kelihatan. Tapi itu di visual gue, ini walau alam kalian mau percaya atau enggak, tapi ini yang paling menakutkan buat gue. Di situ dia bilang karena dia lagi mendalami, dan dia pernah dibilang sama yang psikiater dia kalau yang ngejaga dia salah satu sosok Islam lah, gitu. Salah satu sosok Islami itu. Terus akhirnya wah anjir, keren ya. itu menurut gue gilanya minta ampun, dan itu pertama kali dalam hidup gue seperti itu. Walau alam ya kan bisa atau enggak, tapi itu gue rasain. Balesin banget dah. Itu parah banget. Aku dengar lu tuh kemarin habis dari Jogja ya? Betul. Lu ada nggak tuh pengalaman di Jogja? Jogja lagi kan. Coba, lu berapa lama di Jogja? Gue di Jogja itu nyangkut 21 hari. 21 hari lama sih. Oke, jadi pas waktu gue di Jogja, gue karena tahu pantai selatan itu ada yang kuat banget nih hal-hal mistis. Gue mungkin yang tadi gue bilang, mungkin gue nggak tahu gue nantang atau enggak, tapi gue karena seneng akan hal-hal seperti itu. Gue cari tahu tertarik lah. Gue tertarik gitu. Karena ya yang seterkenalnya banget kan baik gitu di situ. Kalau misalnya emang kita baik, pasti Ratu Nyi Roro pasti akan baik gitu. Gue nyari tahu aja di YouTube tentang kayak Jogja, kisah pantai selatan, bagaimana Ratu Nyi Roro, Kidul seperti itu, bagaimana. Tapi akhirnya gue memang salahnya di sana yang nggak selalu sadar. Satu malam tuh maksudnya ada momen di mana nongkrong gitu kan, paham kan, nongkrong Lagi nggak fokus gitu. lagi nggak fokus, lagi yang kayak aduh capek banget nih gue nih, penat pala gue Seret gitu kan, butuh air putih pantai Kadang kuning kan warnanya. ya lauk tuh. Terus habis dari situ akhirnya ada satu momen di mana pertama banget itu pas lagi abis kayak minum air putih di daerah kota. Temen gue di sana punya coffee shop. Dia punya coffee shop di daerah Jogja itu Gentan. Nah di Gentan ini tempat kopinya dia tuh daerah pinggirnya sawah semua, dan itu OTW ke arah Gunung Merapi. Terus dari situ
dalam udah kondisi di jalan emang udah minum air putih kan. Jadinya pas lagi nyampe itu tuh langsung parkirnya sebelah sawah. Gue yang kayak gue nggak mau ngomong apa-apa di situ. Aduh, pinggir sawah lagi. Udah bad trip, apalagi karena gue tahu kan itu daerahnya deket Gunung Merapi gitu loh. Iya. Terus akhirnya pas udah nyampe, dia manjat dulu karena emang pagarnya ketutup, dibukain. Pas di dalam udah tuh nongkrong kayak 1 jam, 2 jam. Tiba-tiba ada satu momen di mana gue duduk di tangga sendiri. Gue duduk di tangga sendiri, jadi kayak tempat nongkrongnya ini tempat kayak parkir motor. Di sini ada kayak speaker sama mic. Tadi gue nyanyi dan joget-joget kayak masih yang wah santai banget dan mungkin itu berisik banget. Si berisiknya ini mungkin dia nggak suka dan gue kan pendatang kan dari Jakarta. Terus pas gue duduk di tangga, mereka lagi di sini nih. Terus ditawarin, mau nggak nih air putihnya? Lo seret gak do gitu. Gue tiba-tiba gue ngomong, nggak ah jangan, yang di atas marah. Tiba-tiba gue ngomong kayak gitu dan gue nggak tahu kenapa gue mau aja ngomong kayak gitu. Dan di pikiran gue yang di atas tuh bener-bener kayak posisi ngintip tuh yang misalnya lu duduk nih, ada yang ngintip kayak gini tapi ngotot. Jadi kayak nungguin gue, lu mau minum lagi lo gitu. Terus Lu berapa orang ini? cuma berempat. Tapi berisik banget. Berisiknya banget. Lu tahu kan Nggak, satu orang udah kayak 10 orang. di tempat kopi itu udah tutup. Udah tutup, emang tempat kopinya dia. Iya, itu punya iya, dia iya. gitu. Emang punya teman gua. Terus habis itu ya udah nongkrongnya di situ dibandingkan kita dibubarin kan. Maksudnya kalau di luar-luar kan nggak enak gitu, PPKM juga. Terus habis dari situ akhirnya mereka bilang, "Ah, Dok, jangan kayak gitu. Ah, apaan sih lu?" Kayak gitu. Ya gua bilang, "Aduh, nggak tahu deh, gue nggak tahu gue kenapa nih. Gue mau ngomong begini aja. Nih gue nggak enak banget perasaan gue nih," gue gituin kan. Terus tiba-tiba gue jalan ke arah si sawah ini. Gue jalan ke arah sawah. Tapi gue sadar gue mau jalan ke sana. Terus pas gue turun tangga, mereka bilang, "Lo mau ngapain, Dok? Lo mau ngapain, Dok?" Pas gue turun tangga, "Tadi dulu, bentar nih. Gue yang di sana gak enak, gue biar buat izin dulu, gue buat di sini gitu loh. Takutnya mereka makin gak seneng banget." Gue jalan, terus tiba-tiba gue sadar banget, sampai sekarang gue masih inget badan gue dari diri, gue yang kayak, "Assalamualaikum, izin ya, maaf banget." Gue ngomong sendiri, tapi di pikiran gue itu dari yang arah Kari Urang, Gunung Merapi, ngumpul di sawah itu. Makanya gue bilang gue dimakrapin. Itu ya Allah segala wujud, mau cewek apa kayak cewek setengah, cowok setengah, badan doang apa semua. Di pikiran gue tuh gue nggak bisa ngeliat, tapi di otak gue tuh kelihatan. Banyak banget sampai yang di belakang, yang di atas turun bawa pasukan bla bla bla. Gue bilang di sini saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya di sini cuman bener-bener nongkrong. Saya baru datang dari Jakarta. Temen gue langsung narik, "Dok, udah, jangan, gituin kan gue. Dan ternyata gue bisa begitu karena ternyata temen gue juga bisa. Tapi dia sama kayak gue, Si yang punya tempat kopinya. Kayak gitu, kayak pas gue ketemu sama Herma pertama, pas ngobrol-ngobrol ternyata kerasa nih pekanya si Herma, gue bisa ngerasain pekanya si Herma. Di situ baru tuh, ya kan, misalnya kalau misalnya kayak gitu, kalau lu punya pemancing energi, pasti akan lebih kuat lagi gitu, perasaan lu lebih peka banget. Di situ dibilang, "Dok, udah jangan. Di sini emang banyak. Gue tau lu pendatang di sini, penunggu di sini sebenarnya baik, Dok. Tapi karena baru ngeliat lu." Dia ngomong kayak gitu. Baru ngeliat lu dan lu ngebawa. Nah, di situ gue penasaran dong. Gue penasaran, jadi gue langsung kayak nyari tahu sendiri, diem. Ini ngebawa gue siapa sih? Sampai pada datangnya rame banget. Maksudnya bukan yang ngebawa gue siapa ya, tapi yang ada ngikut sama gue ini siapa gitu. Jadi kayak kepancing banget yang semua di sana. Dari situ gue bener-bener muntah terus-terusan. Maksudnya kayak gitu kan muntahnya tuh bener-bener yang kayak mereka tuh pengen masuk tapi nggak bisa. Jadi badan gue ngelawan, gue muntah-muntah terus-terusan. Tuh di kamar mandi udah ada yang nungguin, tiba-tiba gue bilang sama yang tempat kopi, namanya Rais, ini di kamar mandi suka sama lu. Tapi dia nemenin gue muntah. Terus? Dia nemenin muntah. Terus katanya apa? Bertiga cewek di situ. Di kamar mandi bertiga. Dia nemenin gue muntah, tapi gue bilang karena dia yang kayak liatin, gue nggak tahu ya di otak gue, dia itu kayak ngeliatin yang punya tempat kopinya. Si Rais ini kayak gitu, kayak suka gitu. Terus dari situ akhirnya dibilang, "Dok, udah nggak?" Gue ditarik, diem, dia manggil yang ngejaga tempat kopinya, yang namanya Mas Itik. Si Mas Itik ini, dia langsung yang kayak,
ini kenapa nih? Terus yang punya tempat kopinya si Rais bilang, "Bang, itu tuh yang di sana jahil gitu. Ada temen gue baru datang dari Jakarta. Gue nggak tahu gimana terus pada ngumpul. Wah, itu pas Itik datang, mereka masih ada. Tapi bener-bener kayak semuanya nunjuk ke gue. Wah, di situ itu makanya gue bilang di situ gue takut. Tapi gue seneng karena yang gue takut pas posisi dia nunjuk, sisanya gue nggak. Sisanya gue ya udah gitu, mereka ada, gue menghargai dan gue sopan. Maksudnya gue bener-bener assalamualaikum banget deh sama mereka gitu. Bener-bener gue harus menjaga sopan santun gue di kota orang. Pas habis mereka nunjuk, di situ gue lemes, gue merem, gue diem. Terus Mas Itik tiba-tiba langsung gini, udah pulang sekarang. Gitu. Udah akhirnya pas di jalan OTW ke hotel, sebelum naik mobil, kan mobil ini parkir jadi tempat kopi di sini. Ini tuh parkirannya hutan, sini sawah. Gue yang kayak sempat masih ke sawahnya dulu dikit. Saya izin balik ya, tapi kalau misalkan nanti kalian masih nantangin, aku nggak suka, gue gituin. Aku nggak suka. Di situ tiba-tiba gue ngelawan mereka dan itu perkataan yang menurut gue itu gue kurang baik banget untuk sompral. Gue sompral banget, gue nantang, gue bilang siapa sih di sini jaga? Gue kayak gituin. Dan itu gue nggak tahu kenapa gue pengen ngelawan, gue emosi jadinya. Di situ gue bilang siapa yang jaga sini? Kalian nggak tahu siapa yang jaga saya? Gue nggak tahu. Padahal gue nggak tahu siapa yang jaga gue. Gue ngomong kayak gitu karena mungkin gue udah terlalu capek muntah berkali-kali. Badan gue udah capek. Mungkin kalau ibaratnya lo punya yang ngejaga, kalau badan lo udah nggak stabil, pasti yang ngejaga lo akan ngambil alih. Nah mungkin itu udah hampir ke fase itu, tapi gue nggak tahu bagaimana. Akhirnya ditarik lagi masuk mobil, udah dibawa jalan. Pas di jalan gue yang kayak enak banget tuh ngomong, ya Allah rahang gue santai banget. Tuh ada yang nungguin tuh, tapi sambil jalan temen gue sambil ngebut. Yang belakang masih, gue berempat, yang belakang 2, cewek sama cowok 1 diem. Yang bawa mobil yang nenangin gue, udah jangan liatin. Dia ngebut, terus ada yang paling kocak pas gue nyampe hotel. Tuh, tadi ada pala buntung nungguin. Gue nggak tahu gue pengen ngomong kayak gitu kenapa. Dan apa yang kelihatan sama gue mikirnya dibandingkan gue pendem, malah gue yang capek. Mending gue ngomongin aja gitu kan, mumpung gue lagi begini. Terus dari situ akhirnya. Tapi kan jadi temen lo yang capek. Iya sih, tapi ya kan badan saya juga udah capek, muntah-muntah gara-gara pengen masuk tapi nggak bisa. Terus dari situ, pas gue lagi pengen nyampe hotel, ternyata ada yang nungguin tapi di depan kamar gue. Itu di otak gue tuh, di otak gue ada yang nungguin di depan kamar gue dan itu Miss K di situ. Tapi emang itu hotelnya hotel tua sebenarnya, namanya hotel bla 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 Malioboro, deket sama Taman Sari, sama Malioboro sama Karatul udah deket. Jadi gue yang kayak udah gitu deh. Akhirnya pas naik, gue bilang udah ya, tolong jangan masuk ke kamar. Pas gue pengen masuk kamar, jangan masuk kamar, please banget gitu. Gue sampai yang bener minta mohon banget, karena gue udah capek, gue mau tidur gitu. Jangan ngeganggu di otak gue, jangan masuk gitu di visualan gue. Karena di situ gue bener-bener tidur, gue coba tidur, gue telepon nyokap gue. Mah, aku minta tolong dong mah. Al-Fatihahin aku. Nyokap gue Al-Fatihahin, kamu kenapa nak? Udah aku cuma minta tolong mama Al-Fatihah aja. Aku di sini udah nggak kuat sebenarnya. Tolong Al-Fatihah. Udah akhirnya baca Al-Fatihah. Dari situ gue baru bisa tidur. Tapi mau gak mau gue memang, karena gue di otak gue keyakinan gue sama Allah kuat banget. Tapi sama nyokap gue gitu, orang tua kan. Dan juga restu Tuhan kan ada dari orang tua kan. Ya udah, gue bener-bener kayak percaya sama nyokap gue bisa di Al-Fatihah, udah kelar alhamdulillah. Tapi ini gue boleh cerita nggak sih? Boleh. Cerita gue, jadi gue kemarin habis dari Bandung. Lo kan tadi bilang kalau misalnya yang apa namanya, yang lo tiba-tiba ngomong aja di sawah. Gue merasakan yang sama di Bandung. Iya. Gimana? Itu lo ada apa? Aduh, gue ingat aja lagi Mbak. Ada lo, gue pokoknya hari Sabtu pokoknya. Jadi gue nginep di villa, gue ber-11 malah. Di daerah Dago Pakar. Jadi dari gue jalan ke villanya aja, jangankan dari jalan villa, dari gue belum berangkat ke Bandung pun masalah tuh udah banyak banget. Villa nggak ketemu, udah booking tiba-tiba orangnya nggak jawab, terus duit refund, ada gitu dah. Macam-macam deh, macam-macam. Sampai akhirnya ya udahlah kita baget aja dulu ke Bandung, lah pengen liburan gitu kan. Terus akhirnya ke Bandung,
Akhirnya dapat nih, pas udah nyampe Bandung tuh kita dapat villa di Dago Bakar. Oke lah, berangkat kita semua kan. Tapi villanya masih yang sama sama lu pesen. Enggak, beda. beda. Akhirnya kan gue nyari kan, gue pengen nanya dari semua orang, gue tanyain tahu villa di Bandung nggak yang kamarnya sekian nggak ada gitu. Kira nemu, berangkat lah. Jadi gue ke Bandung itu ber-10 tapi 3 mobil. Nah pas udah sampai Bandung, intinya pas dari gue tuh sempat ngopi dulu di daerah Cimbeleit. Dari situ mau ke villa, di mobil gue cuma berdua sama teman gue. Yang lainnya di 2 mobil ini kan. Berangkat lah, kita konvoy. Gue di barisan kedua. Jadi space antara mobil ke mobil di mobil pertama sama mobil kedua itu nggak jauh, masih kelihatan. Nah dari 2 yang ketiga itu jauh. Itu gue lagi di arah Dago atas, kan nanjak, ya kan. Terus habis itu kita punya grup buat kalau misalnya ada apa-apa kabarnya di situ. Temen gue yang mobil belakang bilang gini, guys, mobil mogok nih. Aduh tadi gitu kan. Tapi ini masih rame banget, macet banget. Mogok nih mobilnya ini gitu. Oh, di mana lu? Di foto nama dia Sherlock. Ya udah tunggu situ deh. Karena macet banget gua, jadi kan harus muter balik nih. Muter baliknya mah lancar, tapi naiknya tuh macetnya total banget. Karena gua males dari bawah lagi, gua parkir di pom bensin yang deket situ. Gua parkir pom bensin, gua jalan kaki ke bawah sesuai maps yang gua lihat. Jadi gua ngeliat maps gua ini, lokasi dia sama lokasi gua itu dia di bawah, gua di atas. Gua jalan kaki, lu tau gak gua jalan berapa jauh? 2 kilo ke bawah. Lumayan. 2 kilo gua ke bawah, gua berdua jalan kaki. Pas gua di bawah, mereka tuh bilang, guys gua naruh mobilnya di ini ya, di hotel ini ya. Beda di hotel ini ya katanya. Oh ya udah bentar. Gua kan nggak tahu itu hotel di mananya kan, tepatnya di mana. Gua cuma ikutin lokasi yang dia kirim aja. Habis itu udah nih, gua turun. Kok nggak nemu hotelnya? Gue tanya lah sama orang situ kan, hotel ini di mananya? Sundanya keluar. Hotel itu mah di atas katanya. Hotelnya mah di atas. Gue ke bawah dok, mapsnya tuh di bawah. Berarti Google Maps-nya udah nggak sesuai. Gue mikir error kan di Iya. Google Maps, Sherlock-nya kan. Akhirnya gue capek banget di situ pak, capek banget gue berdua tuh. Terus habis itu masalahnya selama gue turun, angkot tuh banyak banget yang ke atas. Pas gue mau nyebrang, gue mau ke atas, kan mau naik angkot kan, capek kan gitu jalan, gak ada angkot samsat. Tapi angkot ke bawah semua. Itu tuh, akhirnya gue naik, terus abis itu 2 kilo lagi jalan. Gue hitungan berarti 4 kilo. 4 kilo gue jalan. Bolak-balik kan? Bolak-balik. Yang anehnya adalah, lu tau gak tuh hotel di mana? Seberang pom bensin gue parkir. Demi Allah gue gak bohong. Seberang pom bensin yang gue parkir. Terus tapi di maps gue tuh jauh. Yang di hotel-hotel itu dekat sama pom bensin. Seberang-seberangan dok. Jadi ini pom bensin. Hotelnya di sini. Jadi kayak cuma nyebrang aja udah. Tapi gue dibawa dulu ke bawah 2 kilo, naik lagi gue 2 kilo. Jatuhnya repot ya. Ya kan? Tuh gue diputerin tuh. Sampai akhirnya udahlah, capek banget nih, udah udah gak jelas nih, udah males kan ke villa. Anak-anak tiba-tiba parno semua kan, takut. Emang hawa villanya gimana ya? Tua gitu ya? Tua enggak, cuman emang kayaknya orang yang menginap sana pun juga nyaman gak nyaman lah. Tergantung gimana orang ngebawa nyamannya aja kayak gimana kan. Tapi emang hawanya tuh ya begitulah. Iya. Gue juga ngeliat di story-nya dia kan posisi sofanya juga yang kayak pinggirannya kayu. Gue bersebelas. Ada satu temen gue yang nyusul. Tiba-tiba dia bilang gini, dia mandi ke bawah, dia keramas. Jadi ada 3 lantai di villa ini, lantai utamanya itu di lantai 2. Tapi ada lantai bawah sama lantai 1 di atas kan. Dia mandi di lantai paling bawah, di kamarnya temen gue. Pas mandi, lu tau gak ada apa? Dia bilang gini, ada yang ngomong gini, lagi apa? Ini. Lagi apa? Gak ada siapa-siapa. Ditanya lagi apa, tapi emang penghuninya, Sopan. Cewek, bondol, pakai gaun putih, tapi ada kayak baju-baju belakang. None. Tapi putih aja semuanya udah.
gitu. Dan gak cuma itu doang, masalahnya ada juga yang denger, ada yang senandung, nyanyi. Aduh. Gitu bro, wah itu kacau banget pak, nggak bohong gua. Itu lagi mandi sih, pecah banget. Itu kan nyanyinya abdi teh. Dari situ kan gue malas kan. Gue juga sama kayak lu, gue tiba-tiba keluar kamar aja. Gue keluar villa sendiri. Lu merasa badan lu dibawa kan? Saya bukan dibawa tapi kayak diarahin gitu. Gue ngerasa gue kayak harus ngomong aja gitu. Gue pengen jelasin aja. Gue tuh sama anak-anak sini mau ngapain. Gue ke gue masuk, gue keluar. Abis itu di situ tuh ada pohon. Ada pohon sama halaman depannya kan. Akhirnya gue berdiri di depan pohon ini persis. Terus gue ngeliat ke atas. Terus gue bilang, maaf ya kalau misalkan emang ganggu. Saya dan teman-teman saya cuma ingin main, pengen have fun, tidak berniat mengganggu atau merusak atau apapun. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin sompral atau kayak gimana, pasti tidak disengaja, gue bilang kayak gitu. Terus habis itu udah nih kan, habis itu udah masuklah gue telepon si Mamang. Gue cari chatnya, Mang, lihat deh, gue videoin kan dari depan villanya aja, tapi gue dari pintu villa. Si Mamang tiba-tiba ngirimin gue capturean, dia ngelingkarin di atas pohon satu sama di samping pohon. Gitu. Gue tadi kan gue dari situ kan. Iya. Nah, oh iya di situ sih memang gue bilang kayak gitu kan. Terus habis itu Mamang bilang gini, coba ambil air sama garam 2 gelas. Ya udah. Habis itu gue video callan sama Mamang di mungkin inilah di. Gue kalau misalnya dibilang gini, bukannya berarti gue nggak percaya Tuhan tidak membantu ya, enggak. Cuman gue sama pemikirannya sama lu, perantaranya tuh banyak, jembatannya tuh banyak, bisa lewat Mamang, bisa lewat mak gue, bisa lewat mana kan, itu makanya gue nggak tahu kenapa di situ gue kepikirannya Mamang ya, karena kan Mamang asli Sunda, tok Sunda kan, dan gue lagi ada di situ gitu. Sudah empire lah ya. Terus habis itu udah gue video callan dibaca-baca sama Mamang, terus habis itu gue disuruh ke depan, jadi video call ini, Mam tuh nggak ngomong sama sekali, dia lagi nggak boleh ngomong dulu, tapi dia nyuruh gue kameranya dibalik, gue balik gini nih, terus dia suruh vlog ya, tangan gue gini nih, tangan gue suruh gini dari pohon sama halaman depan, terus habis itu udah nih disuruh diem nih gue, dia 2 menit 3 menit lah, terus gue tiba-tiba suruh kayak gini, dah, terus habis itu dia disuruh gue ngambil airnya. Gue siram ke pohon, gue lingkarin pohonnya pakai air garam sama tadi. Sama ke halaman depan. Udah suasana jadi enak aja. Bete banget aja. Mungkin kayak gitu karena udah ada energinya Mama mungkin di lu. Ya nggak tahu juga sih, maksudnya karena sebenarnya sih fine aja ya kalau misalnya mau di sana, cuman anak-anaknya parnoan. Iya. Gue ngerinya kenapa-napa. Iya, bener. Karena nggak enaknya. Jadi secara nggak langsung gitu itu villa, gue sama Mamang gue bentengin. Itu villanya. Sama maksudnya pasti nggak enaknya lo ngerasain kan, karena mungkin ada hal yang lebih kita punya. Kalau misalnya kita lagi bareng teman-teman, nggak mau yang mereka tuh yang malah jadi kena imbasnya. Iya. Nah itu Gue kemarin itu tuh sendiri. bebannya capek banget. Karena kan di sini kan lu yang punya kesadaran penuh, lu harus bantu kan. Itu iya dia. begitu. Bukan yang ngerasa lebih dan bisa ngebantu, enggak, tapi karena iya. Nah pas gue balik, gue tidur. Lu tau gak di mimpi gue? Si cewek yang di rumah villa itu datang ke mimpi gue. Tapi mimpinya ini, jadi gue tidur di sofa temen gue di ruang TV. Dia di sini gue nih, jadi misalnya gue tidur nih, dia di sini gue ngeliatin aja. Gue nggak kelihatan jelas mukanya kayak gimana, samar-samar, tapi bentuknya jelas banget. Dari rambut bondol tapi kriwil-kriwil, terus habis agak ikal, gaun putih, panjang, tinggi, badan bule. Gue kebayang banget tuh. Nggak tau nih, kayak gitu tuh kalau misalnya digituin suka iya, kebayang gitu. Terus habis itu sininya tuh yang ada baju apa, yang kerah-kerah Belanda gitu loh, yang bunga-bunga gitu sininya nih. Iya kayak gitu. Tapi rambutnya tuh nggak rapi kan? Nggak rapi, apa namanya, bondol tapi bondol. Gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya cerita untuk hari ini. Terima kasih Aldo. Gue juga thank you banget. Gue yang makasih banget karena
hal-hal begitu susah untuk diceritakan sebenarnya. Takut pasti kan nggak bakal semua orang percaya gitu. Coba mungkin lu punya saran untuk penonton kali, biar Seperti apa nih? biar mungkin kalau misalnya ada di tempat, menghargai tempat mungkin atau kayak gimana. Mungkin lebih kayak tahu akan kita tuh punya kehidupan masing-masing. Sopan santun harus dijaga, tetap menjaga kesucian dirinya. Maksudnya bukannya kita merasa diri kita suci dibandingkan orang lain, enggak, tapi ya lu tahu diri lah kalau misalnya baru datang ke tempat orang harus bersih gitu, luar dalam, sopan, jangan yang asal kayak gimana, kayak orang-orang naik gunung aja, jangan sampai kayak lu pengen ngomong apa, mending ditahan aja gitu. Jadi mending pas ceritainnya atau pengen tanya-tanya sama orang yang benar-benar pasti aja. Intinya saling menghargai dunia. Betul, saling menghargai. Sopan santun sih itu paling nomor 1. Iya, apalagi kita pendatang. Betul, adab. Oke, itu aja dari kita. Gua Herma Rizky, ada Aldo juga, ada. Gua Aldo Irawan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.